sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan 2 yaitu Y2 installation. Kemudian di sini kita akan membahas step by step untuk menginstal framework Y2 di PC atau laptop kita. Terdapat dua cara untuk menginstal Y framework ini, yaitu dengan mengcopy dari template atau mendownload langsung dari web Y-nya ya, atau kita bisa menggunakan Composer yang direkomendasikan dari Y2-nya. Dalam framework Y2 ini juga terdapat dua jenis template, yaitu basic template dan juga advanced template. Berbeda dengan basic template, advanced template itu memiliki dua tampilan atau dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end. Kemudian yang pertama kita ada instalasi basic template. Pertama, pastikan Anda sudah memiliki web server, misalnya Apache. Di sini saya menggunakan SAM ya, untuk sebagai web server dan juga untuk database MySQL-nya. Kemudian download file template Y2 basic dari website yframework.com. Kemudian yang ketiga, ekstrak file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari web. Yang keempat, nanti kita akan membuka file config PHP. Kemudian kita mengganti cookie validation key-nya ya, di kode rahasianya nanti kita akan tunjukkan. Kemudian jika selesai, tinggal mengakses saja melalui localhost basic web. Ini saya sudah mendownload filenya dan saya letakkan di sini di folder web server, di folder SAM saya di htdocs, karena untuk start Apache-nya itu ya. Jadi setelah kita download, kita langsung ekstrak dan pastikan saja di sini jika kita langsung mendownload via webnya. Berbeda jika dengan Composer, nanti kita downloadnya lewat Composer dengan Create Project, nanti ada untuk codingannya untuk akses Composernya. Setelah itu nanti kita buka dulu file di config, kemudian web ini ya. Saya di sini buka menggunakan Visual Studio Code untuk membukanya, aksesnya di config terus web PHP ini kita rubah cookie validation key-nya ini bisa diisi terserah ya, karena kalau kita download langsung dari Y-nya itu isinya kosong dan itu harus diisi. Jadi di sini saya mengisikan dengan nama saya. Jika kita menginstal lewat Composer, di cookie validation key ini akan langsung terisi otomatis yang diisi dari Y-nya. Setelah itu nanti kita jalankan di browser di localhost kita ya, jangan lupa kita harus menjalankan lewat localhost kita, kemudian langsung saja indeks. Nah, di sini kenapa dia tidak berjalan? Karena di basic ini yang download langsung, kita harus menjalankan serve-nya dengan cara buka terminal di foldernya. Kemudian jika sudah terminal masuk di foldernya, kita langsung saja php serve. Tunggu sampai nanti dia berjalan. Nah, setelah servernya sudah start, kita akses saja localhost kita dengan indeks. Nah, maka aplikasi dari Y tersebut sudah otomatis berjalan. Di sini ada beberapa macam tampilan juga, seperti home, about, kontak, dan juga login. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk penginstalan dari Y yang basic ya. Saya akan terminal untuk yang Y basicnya. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu instalasi untuk advanced template. Di sini ada dua step sebenarnya ya. Yang pertama stepnya download Y advanced dari web Y framework. Nanti itu caranya sama saja dengan yang basic tadi, cuma kita pilih saja yang advanced template. Setelah itu kita akses di file foldernya dengan membuka terminal di foldernya, kemudian kita klik php init untuk agar dia bisa membaca semua file-file yang ada di dalamnya nanti ya. Kemudian kita buat sebuah database baru sesuai dengan database yang kita buat. Lalu kita migrasi database-nya, database yang ada di framework ini kita migrasikan ke MySQL kita. Nah, jika install selesai, kita bisa mengakses dua
dua aplikasi ini, dua framework ini, karena di yang advance itu ada dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end yang terpisah. Kemudian untuk dapat login ke aplikasi web, Anda harus mendaftar lebih dahulu untuk sign up. Agar kita bisa mengakses lebih lanjut, agar bisa login ya, kita harus sign up dulu akun kita. Nah, di sini yang akan saya presentasikan yaitu penginstalan menggunakan Composer. Jadi pertama kita harus punya Composer terlebih dahulu. Kita download Composer dari http://getcomposer.org ya. Kemudian lakukan instalasi Composer. Installnya biasa, tinggal dilanjut saja. Kemudian kita untuk perintah pada command prompt setelah penginstalan Composer, yaitu Composer Global Require. Nah, di sini saya sudah menginstal Composer. Kita langsung saja masuk ke step yang 4, yaitu meng-create project. Nah, step yang pertama ini adalah untuk meng-create yang basic template ya. Kemudian yang kedua ini untuk advanced template, karena tadi di awal kita sudah menginstal basic template, jadi sekarang waktunya kita untuk menginstal advanced template. Akan tetapi yang di bagian awal tadi itu kita penginstalannya tidak lewat Composer, tapi langsung download dari i-nya. Sekarang kita langsung saja untuk langkah-langkahnya. Ini ya untuk langkah menginstal Composernya. Nah, ini untuk menginstal Composer Asset pluginnya ya. Buat token di GitHub ini jika emang nanti dibutuhkan atau diminta untuk memasukkan token GitHub. Nah, ini step untuk mulai menginstal Y2-nya. Pertama, kita buka terminal kita, CMD kita. Langsung akses saja di direktori di mana kita akan meletakkan filenya. Semisal di sini saya akan meletakkan di folder htdocs saya. Dan di sini saya sebenarnya sudah menginstal dengan nama, saya beri nama projectnya itu MyMart. Nah, untuk pengecekan awal apakah Composer memang sudah terinstall atau belum ya, kita coba saja di terminal kita ketik Composer. Nah, jika sudah terinstall maka akan langsung jalan, ada Composer version seperti ini. Nah, kemudian untuk proses yang instalasinya, jangan lupa kita akses direktorinya terlebih dahulu. Perintahnya cd, semisal kita mau akses c samin ya, berarti cd c, kemudian seperti ini sam htdocs. Itu jika samnya berada di local disk C. Untuk perintahnya sendiri Composer, create project, terus ada prefer disk, kemudian ysoft, y2, app, advance. Ini adalah template yang diinginkan. Misal ingin basic, kita ganti basic. Jika kita advance, kita pilih advance. Kemudian kita beri nama projectnya. Di sini saya memberikan nama MyMart. Nah, lalu kita akan menunggu hasil instalasinya. Setelah instalasi selesai, nanti akan ada exit kode seperti ini. Kita langsung ya saja untuk instalasi plugin dari tersebut. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini nanti ya motifnya. Setelah itu kita lanjut ke yang requirement checkernya ini. Nah, struktur direktorinya itu yang yang terinstall tadi yang sudah kita buka. Di sini gambarnya itu basic ya. Cuma tadi yang kita install advance saya bukakan MyMart. Nah, strukturnya seperti ini. Berbeda dengan basic, di sini ada backend dan juga ada front end. Mereka dipisah jadi dua bagian yang berbeda. Kita lanjut untuk step yang penginstalan tadi ya. Setelah itu jangan lupa kita php init di folder yang project kita tadi untuk inisialisasi tool dari i-nya. Kita masuk ke mode development ya. Jadi saat kita php init, maka akan muncul pilihan di mana kita memilih mode development atau mode production. Ini kita pilih yang mode development.
maka dia akan menginisialisasi dari tools yang ada di Y. Nah, kemudian kita akan migrate database dari yang ada di project Y ke MySQL kita. Tapi sebelum kita migrate, pertama kita buat database dulu ya. Database di PHP MyAdmin-nya. Di sini saya sudah mau database dengan database MyMart. Mohon maaf, ternyata MySQL saya terstop dengan sendirinya. Kita buka lagi. Nah, ini galatnya ini nggak bisa hilang. Bentar. Nah, untuk awal saat kita membuat database ini, MyMart ini, tidak akan ada user atau migration ini tidak ada kosongan karena kita hanya membuat database. Kemudian setelah kita melakukan migrate darinya seperti ini dengan perintah ini, jangan lupa harus di dalam directory MyMart-nya atau di dalam directory project yang telah Anda buat. Kemudian ketikkan php y migrate. Nanti otomatis dia akan memberikan koneksi akan mengkoneksikan ke database yang telah kita buat tadi. Tapi jangan lupa sebelum kita memigrate ini, kita juga mengganti yang di sini tadi di MyMart. Nah, ini kelasnya DSN, DB name-nya MyMart. Kemudian untuk username dan passwordnya sesuai yang Anda buat dari database-nya tersebut ya. Setelah kita migrate, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah sudah selesai nanti akan ada tulisan dua migrate where update. Nah, dua migrate berarti ada dua table baru, yaitu di sini ada table migration dan juga table user dari hasil migrasi yang kita lakukan tadi. kemudian kita langsung saja coba tes akses untuk apakah sudah berjalan atau belum. Untuk backend kita seperti ini, localhost MyMart backend web, localhost, kemudian nama project atau folder projectnya itu, kemudian backend web ini untuk mengakses yang backend. Kemudian jika ingin mengakses frontend, akses saja. Untuk backend kita ganti namanya menjadi frontend. Nah, berjalan. Ini sudah terlogin login saya ya. Saya logout dulu. Nah, di web dan di front-end dan juga di back-end terdapat login yang berbeda atau masing-masing memiliki loginnya sendiri. Untuk yang pertama, sebelum kita login kita harus sign up terlebih dahulu. Misal di sini saya beri nama Eko ya, Eko. Nah, data dari itu sudah terkirim dan di ini dia mengirimkan verification email agar bisa digunakan untuk login. Akan tetapi karena kita belum membuat mail servernya, maka dia tidak akan mengirim data ke email kita. Jadi kita lihat untuk pengecekan database-nya, maka nanti di database user akan ada user baru dengan nama Eko. Nah, kayaknya di hash ya agar untuk keamanan. Berarti dari sini dia sudah sign in dengan user baru sehingga nanti bisa login
di aplikasi yang advance tadi di framework kita. Untuk authentication-nya di sini ada dua mode status ya. Di ini jika statusnya 9 maka belum bisa digunakan atau belum bisa dipakai untuk login ke frameworknya. Tapi jika statusnya sudah berubah menjadi 10 maka berarti akunnya itu sudah bisa digunakan untuk mengakses. Kita contohkan, misal kita login, kita masuk user tadi ya, user Eko. Nah, kita lihat di sini incorrect username atau password karena authentication-nya itu masih 9 atau kalau dalam Y-nya itu masih belum bisa digunakan. Kita rubah menjadi 10. Kita save. Sekarang kita coba lagi. Oh, otomatis masuk. Bentar. Eko. Nah, sudah bisa kan? Karena tadi di database-nya kita rubah authentication-nya menjadi angka 10, di mana kita sudah bisa satu perizinannya untuk bisa mengakses itu menggunakan angka 10. Sebenarnya bisa kalau emang mau agar authentication-nya otomatis, nanti ada di bagian tertentu yang kita rubah. Jadi agar setiap in bisa langsung digunakan untuk login. Kita coba, oh iya, kita belum coba untuk melihat yang backend-nya tadi. Nah, untuk backend dia tidak seperti front end ya, dia hanya ada home, kemudian ada yang sign up sama login itu. Dan juga saat kita mengakses backend, dia pertama akan masuk ke login terlebih dahulu, berbeda dengan front end tadi, dimana front end dia langsung masuk layout home. Jika backend kita akan disuguhkan dengan tampilan login. Kita langsung masuk dengan akun yang sudah kita buat lagi. Nah, baru bisa masuk ke halaman home-nya. Akan tetapi di backend ini tidak ada tempat untuk sign in seperti tadi ya. Sign-in-nya harus lewat yang front end-nya. Kemudian untuk yang materi 2, kemudian atau materi pertemuan 2. Kemudian kita akan lanjut di materi pertemuan yang ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Ikan dari Surabaya, nomor 3 dari materi. Di sini saya akan memperkenalkan untuk tugas 3 yaitu ability, di mana artinya di sini yaitu yang pertama memodifikasi template untuk judul dan model dan latar dari GUI, tambahkan nama sebagai komen pada step file yang dihasilkan. Jadi nanti waktu kita membuat template di GUI, misal disini kita masuk ke di bagian frontend lagi. Nah, saat ini ada bagian sini yang tidak ada di itu. Kemudian untuk yang berikutnya pada database untuk aplikasi manfaat yang telah Anda buat. Jadi kita disuruh membuat tabel seperti ini ya. Ini saya sudah membuatnya juga. Jadi untuk tadi itu tabel item kategori sama item. Nah, ini untuk strukturnya item kategori dan ini untuk strukturnya item. Nah, ini strukturnya dan juga ini untuk strukturnya item kategori. Sini untuk setiap ID ini saya jadikan pemrograman. Berikutnya untuk dengan menggunakan GUI buat model untuk dapat di atas dan juga jurusnya ya. Caranya ya seperti menggunakan GUI. Jika model kita tulis dari sini, misalnya kita temukan tabelnya, kita buat seperti ini, kita preview. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, jadi ada ya, sudah ada banyak. Juga untuk plotnya
kita tinggal tulis model kelasnya. Model kelasnya seperti yang ada di sini. Untuk namespace nya jadi app model, kemudian namanya misalnya ini. Nah, kemudian kita tuliskan namanya. Untuk namanya semisal item, kemudian sama ini juga itu. Nah, kita tambahkan untuk controller itu ke app, kemudian controllers, kemudian item controller saja. Nah, karena di sini sudah ada filenya seperti ini ya, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Untuk hasil jadinya nanti dia akan membuat file di sini. Karena tadi kita membagi di front end, tampilnya di bagian front end. Dimana untuk controller dia masuk di bagian controllersnya. Nah, ada item kategori dan juga item controller. Untuk model dia larinya juga masuk ke model. Oh bentar, nah ini controller ada item kategori, kemudian model juga ada item kategori, seperti itu. Dan juga dia akan otomatis untuk meng-create view-nya seperti itu. Jadi nanti hasil jadinya nanti untuk grupnya nanti bisa seperti ini ya. Nah, di front end itu ada tugas yang dihilangkan untuk bagian gridnya. Kita langsung saja akses lewat ini ya. Nah, ini untuk form yang grid, untuk CRUD nya grid, nanti kita tinggal save, nanti datanya akan muncul di bagian sini. Seperti ini, di sini juga sudah ada tulisan datanya. Ini untuk form yang di bagian search ya. Misal kita di sini kita cari search untuk ID yang kedua, dia juga akan melakukan ID yang kedua seperti itu. Menggunakan form yang disediakan nomor 2 data termisi ya, seperti yang tadi saya sudah tampilkan untuk bagian grid ya. Jadi nanti untuk menggunakan datanya kita tinggal masuk ke grid. Kalau kita isi cuma untuk itu saya isi buatnya di bagian yang backend. Untuk bagian yang biar bisa ada gridnya itu. Nah, ini ada tombol gridnya, kita tinggal isikan di sini, nanti akan tampil di sini seperti itu. Bagian ini juga sudah ada. Nah, seperti ini kita bisa menyesuaikan dengan datanya misal gaji ini kita tambah kelas 1. Nah, maka berubah. Jadi juga untuk view-nya seperti itu. Sekian untuk tugas 2. Berdasarkan kata mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Eva dari Surendra dengan NRP 3121640027 dari D4 LJ. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas yang keempat, yaitu aplikasi struktur, dimana latihan yang pertama yaitu untuk aplikasi front end ya, membuat bagian grupnya, akan tetapi semuanya dihilangkan kecuali indeks dan juga view. Pada layout main tambahkan produk mengarah ke root item index. Kita konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Beri nama aplikasi Anda toko baru, untuk aplikasi front end dan admin toko baru. Nah, di sini untuk hasil jadinya itu bagian indeks, bagian front end. Nah, indeksnya sampai sini, dan juga propertinya dirubah menjadi nama toko baru. Dapat juga bagian produk, ketika produk dipencet ya dan masuk ke sini, dan juga yang ditampilkan hanya ada indeksnya juga view kan, view-nya ditampilkan di sini. Bagian
tadi. Nah, seperti ini tampilnya ya. View-nya akan langsung menampilkan seperti itu. Untuk yang bagian apa tadi, nama aplikasi itu hanya perlu merubah di bagian config, kemudian main, kita tambahkan properti name toko baru, maka nanti semua namanya di sini akan jadi toko baru. Untuk bagian ini kita masuk di bagian apa yang views, kemudian seperti bagian layout mainnya ya, kita tinggal rubah untuk titelnya jadi app name, nanti dia akan menyesuaikan sesuai property name yang ada, seperti itu. Ini seperti ini juga. Ini title untuk yang di bagian atas ini toko baru. Nah, jadi ini di app name, ini di title. Jadi title ini sesuai dengan bagian kita buka. Untuk name ini sesuai dengan property name atau nama tokonya itu toko baru, seperti itu. Untuk bagian font itu toko baru, dan untuk bagian itu admin toko baru. Itu. Sekian untuk yang tugas keempat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awalnya Assalamualaikum. Nama saya dari di sini saya akan melakukan pelatihan tugas rumah, yaitu handle request, dimana latihannya pertama buat level statistik seperti ini untuk kolom-kolom strukturnya, kemudian buat model untuk statistik, dan kemudian tambahkan proses untuk mendapatkan informasi proses IP pengguna, nama komputer pengguna, info, dan juga string. Untuk yang pertama bagian tabelnya, sini sudah ada tabel statistik ya. Data-datanya juga sudah ada yang terrecord, access time-nya, user IP, user host, info, dan juga kemudian untuk strukturnya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ini kita di sini, waktu aksesnya ini, waktu aksesnya kita akan berubah setiap kita mengakses produk. Nah, dia akan berubah. Kemudian IP yang mengakses adalah 127 ini ya. Jadi lokalisasinya kita sesuaikan IP yang kita bisa setting di I-nya. Dapat infonya setiap masuk ke bagian sininya ini ya. Jika dia masuk ke bagian item, karena produk ini ngarah item, dia akan menjadi item seperti itu. Kemudian untuk query stringnya adalah ketika kita search di bagian sini, bisa hafal, makanya dia akan mengirim query string ke sini. Kodenya ada di bagian sini. Nah, kita tinggal tambahkan saja function seperti PHP seperti ini karena sudah disediakan oleh IG-nya ya. Untuk handling request-nya, time ini untuk mengambil waktunya, get user IP untuk yang mengambil IP-nya itu, pak info untuk yang bagian admin saat akses tadi, saat akses webnya, query string itu saat kita mengakses datanya. Di sekian presentasi dari saya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Ivan dari Subendra dengan NRP 3121640027. Di sini saya akan mempresentasikan untuk bagian tugas yang keenam, yaitu key concept. Dimana yang pertama itu latihannya gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik, kemudian tambahkan timestamp dan reliable. Nah, untuk codingannya itu kita masuk di bagian controllernya. Nah, di front kita masuk ke item control, kemudian kita tambahkan yang statistik ini. Jadi pertama itu kita membuat prosesnya, nanti akan dikirim, disimpan datanya. Kemudian kita buat function baru, ini statistik. Kemudian nanti di setiap agenda statistik ini dia akan menyimpan data ini, dikirim ke bagian statistik ini. Kemudian kita save untuk ke statistiknya, untuk ke database-nya dengan bagian ini.
nanti setelah dijalankan setiap ada action view yang dilakukan, dia juga akan mengikuti jenis sehingga nanti akan dikirim ke database bagian statistik ini yang sudah kita buat kolomnya atau kita buat tabelnya di application sebelumnya, hingga nanti terdapat datanya seperti ini. Sekian untuk bagian yang oh iya, sebelum itu kita buatkan juga dulu yang buat komponennya, properti komponennya. Nah, nanti properti komponennya kita masukkan di bagian main sini. Di bagian properti ini kita masukkan my component. Nah, seperti itu. Jadi sekian untuk presentasi tugas 6. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.